Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali di PMS Podcast Malam Seram yang ceritanya nggak seram-seram amat. Kali ini aku mau menceritakan tentang cerita dari narasumber ya. Narasumber ini adalah temanku sendiri yang kita sama-sama dulu pernah bersekolah. Dan setelah aku membuat podcast ini, dia ingin mengutarakan suatu cerita yang pernah dialaminya. Sebut saja namanya Dewi ya. Kalau orang Jakarta bilang namanya Dewi. Tapi kalau orang Jawa bilang namanya Dewi. Panggilannya itu Wiwi. Ya, tapi ini namanya disamarkan ya. Jadi ini ceritanya zaman dulu, waktu dia itu masih kecil, masih sekolah SD kalau nggak salah itu. Dan ceritanya ini diceritakan kembali oleh saudaranya setelah dia ini dewasa gitu. Ceritanya begini, kita mulai saja ya. Bapaknya Dewi ini kita sebut saja namanya Pak Manto ya, Pak To gitu. Pak To ini dia itu semacam mandor ya di tempatnya dia bekerja, tukang bangunan istilahnya. Dan Pak Manto ini dia itu seringkali diberikan kewenangan untuk mengurusi suatu bangunan oleh atasannya. Jadi istilahnya Pak Manto ini kaki tangannya dari pemborong. Jadi dia itu Pak Mandor gitu. Jadi ada masalah apa-apa di bangunan, nanti Pak Manto ini yang selalu diberi kewenangan. Dan pada saat itu Pak Manto ini sakit gitu kan. Sakitnya pun kenapa nggak tahu, akhirnya pembangunan itu kan masih terus berjalan. Jadi jabatan mandor ini dia serahkan sama ke temannya yang dipercaya. Kita sebut saja namanya Pak siapa ya? Pak PI gitu ya. Pak PI. Dan Pak PI ini teman dekatnya Pak Manto. Jadi selama dia jadi mandor, dia pun dikit tahu lah gimana sih mandor itu gitu. Makanya Pak Manto ini memberikan jabatannya itu menyuruh Pak Safi ini, Pak PI ini untuk menggantikan dia. Dan akhirnya Pak Manto ini sakit dan harus berhenti bekerja. Dan semuanya diserahkan sama Pak PI. Dan Pak PI sekarang yang menjadi mandor di tempat pembangunan tersebut, di gedung tersebut. Kalau waktu itu kalau tidak salah gedung semacam mall ya, tapi mall kecil gitu. Dan setelah beberapa bulan terdengar kabar kalau Pak PI ini menghilang gitu. Menghilangnya itu nggak tahu kemana. Dan akhirnya Pak Manto ini selama masih sakit ini dia itu cari tahu, dia tanya ke semua temannya
kemana Pi ini, kemana gitu, sama anak buahnya, ada juga temannya gitu. Dia tuh cari informasi kemana Pi ini gitu. Dan akhirnya berselang beberapa tahun ya, sekitar 6 tahun. Ya sekitar 6 tahun lah ya. Tiba-tiba Pak Manto ini kedatangan tamu, seorang perempuan. Pak Manto ini bertanya, "Loh, siapa ya? Mau cari siapa?" katanya. "Saya kesini mau cari Pak Manto." "Oh iya, Pak Manto ini saya sendiri. Kenapa Mbak? Ada apa? Kenapa kok cari saya?" Terus Pak Manto mempersilahkan Mbak tadi itu masuk ke dalam rumahnya. Akhirnya dengan didampingi keluarganya, Pak Manto ini bertanya sama Mbak yang tadi itu, "Pak, perkenalkan, nama saya ini Yayu. Saya ini kesini itu ada perlu sama Bapak." "Loh, Mbak Yayu ini siapa ya kalau boleh tahu?" katanya. "Bapak kenal sama Pak Syafi'i ya?" katanya gitu. "Loh, Syafi'i?" Pak Manto ini lupa-lupa ingat ya, karena Pak Pi ini kejadiannya sudah 5 tahun nggak ada kabar, jadi dia tuh semacam teringat kembali gitu. "Pi, Syafi'i," katanya. "Pi yang mandor itu tah?" "Iya Pak," katanya begitu. "Gini Bapak, saya mau cerita Pak, tapi saya terserah Bapaknya, saya cuma mau mengutarakan aja. Saya cuma mau menyampaikan saja kepada Bapak Manto." "Tentang apa ya?" "Begini Pak, saya ini ya dibilang percaya nggak percaya, saya ini sebenarnya bisa lihat sesuatu Pak." Lihat sesuatu apa ya? Maksudnya itu saya tuh bisa melihat roh gitu loh Pak. Roh. "Gimana sih, saya ini nggak paham loh Mbak, sampai ini apanya Pak Syafi'i?" katanya gitu. "Saya ini bukan apa-apanya Pak Syafi'i Pak, saya cuma menyampaikan pesannya Pak Syafi'i." "Loh, sekarang Syafi'i di mana? Saya ini pengen ketemu dia, ada hal yang mau saya bicarakan," katanya gitu. "Begini Pak, saya ini mau cerita dulu ya, jadi Bapak tolong dengarkan dulu cerita saya." Akhirnya si Mbak tadi itu, Mbak Yayu itu bercerita sama Pak Manto. Jadi Mbak Yayu ini adalah karyawan di mall yang dulu dibangun Pak Manto, yang digantikan sama Pak Syafi'i, Pak Pi tadi. Dan ternyata Mbak Yayu ini orangnya itu peka. Kalau dibilang indigo, saya nggak tahu ya kriteria indigo itu gimana, nggak tahu. Jadi Mbak Yayu ini sangat peka. Pada waktu itu dia itu tiap hari kalau bekerja, dia tuh selalu diikuti oleh sosok laki-laki ini gitu loh. Dia tuh nggak takut ya, soalnya dia tuh dari kecil itu sudah biasa ketemu yang seperti itu, sudah biasa. Dengan rasa kekipuannya, akhirnya Mbak Yayu ini mendekati sosok tersebut. Bukan sosoknya itu yang mendekati Mbak Yayu, tapi Mbak Yayu ini yang mau berkomunikasi, ya, mendekat untuk berkomunikasi dengan Pak Syafi'i ini, itu katanya. Tapi kita tahu ya, kepercayaan yang ditanamkan oleh agama yang kita peluk itu, orang yang sudah mati
nggak akan berada di dunia lagi. Jadi yang ada di dunia ini tinggal roh korin kita aja, ataupun jin-jin lain yang ingin memanfaatkan gitu. Dan kalau menurut Mbak Yayu ini, dari dulu memang di situ itu terkenal seperti sering terjadi penampakan gitu, seorang lelaki tua gitu, nggak tua banget sih, seperti penampakan bapak-bapak gitu. Nah, akhirnya Mbak Yayu ini meninterogasi Pak PI tadi. Apa sih yang kamu inginkan? Kenapa kamu mengikuti aku terus? Akhirnya Pak P ini pun bercerita ya, mulai dari awal dia sebelum dibunuh, sebelum dia mati begitu, belum ngomong kalau dia dibunuh, sebelum dia menjadi roh ini dia tuh bercerita gitu. Pak Manto itu kelihatannya seperti penasaran gitu loh, mendengar ceritanya Mbak Yayu ini. Dia tuh semakin penasaran, ada apa, ini siapa gitu kan. Terus Mbak Yayu ini melanjutkan ceritanya, gini Pak Pi ini sebenarnya sudah meninggal. Hah? Iya, Pak P ini sebenarnya sudah meninggal. Iya, sebenarnya Pak P ini sudah meninggal Pak. Dan dia itu bergentayangan, hantunya ini mencari seseorang untuk bisa menyampaikan pesan-pesannya begitu Pak. Pesannya adalah dia itu bercerita bagaimana dia itu meninggal. Lalu berceritalah Mbak Yayu ini dan Pak Manto asal mulanya Pak Pi ini meninggal. Dan sewaktu dulu Pak Manto ini memberikan jabatannya kepada Pak PI, dan Pak PI ini bekerja dengan baik gitu, malah lebih baik dari Pak Manto, karena dia itu sering bergaul ya dengan bawahan-bawahan gitu, akhirnya bisa menjadi baik gitu dan gak ada masalah. Tetapi di suatu ketika Pak PI ini waktunya gajian, dia itu nggak muncul gitu loh. Kan itu yang ditunggu-tunggu sama pegawai ya, sedangkan pegawainya itu lebih dari 200 orang, karena itu mallnya mall besar gitu. Jadi dia itu yang seharusnya membawa gaji, dia itu nggak membawa gajinya gitu, nggak tahu dikemanakan gajinya itu, hilang atau pokoknya Mbak Yayu ini membenarkan dia tuh nggak tahu gajinya itu kemana. Dan akhirnya Pak PI ini menjadi sasaran kemarahan para karyawannya gitu. Dan Pak P ini akhirnya ada kayak apa ya, pekerja di situ juga yang menjadi bawahannya itu nekat gitu. Mereka itu seperti merencanakan ingin istilahnya tuh ingin biar kapok gitu loh, biar uangnya itu diberi gitu loh. Jadi mereka tuh nggak berniat untuk membunuh Pak PI. Tapi karena pada saat itu Pak PI melawan, ya akhirnya terjadilah
hal seperti itu, yaitu terjadi pembunuhan pada malam itu. Dan untuk menghilangkan jejaknya Pak P ini dikemanakan mayatnya, para pekerja ini sengaja mengubur jasad Pak PI di bawah tugu depan mall yang dibangun tersebut. Jadi ada rencananya itu mau dibangun kayak tugu ya di sana, itu di depan mall tersebut seperti patung lah. Dan itu besoknya tempat itu mau dicor gitu. Dan akhirnya jasadnya Pak Pi ini dimasukkan ke dalam tempat itu ya, dan keesokan harinya dicor dalam itu, katanya dalamnya sekitar 5 meter 6 meter dicor dari bawah gitu, dari bawah ke atas itu 5 meter, dan itu semua dicor sampai atas. Dan itulah kenapa rohnya Pak Pi ini selalu kelihatan di daerah situ, dan sebenarnya dia itu memperlihatkan dirinya untuk menyampaikan pesan ini tadi. Dan Mbak Yayu juga menceritakan kalau Pak P ini minta maaf yang sebesar-besarnya. Jangan pedulikan aku lagi, cuma doain aku aja. Memang aku dulu yang salah. Pak Manto masih terkejut ya mendengar kata-kata itu. Dan Mbak Yayu pun seperti meneruskan ceritanya gitu. Akhirnya Pak Manto ini bercerita, keluarganya PI gimana, sampai sekarang itu nggak tahu kalau PI ini meninggal dunia. Kalau menurut keterangannya Pak PI nggak tahu ya, tapi mungkin nggak ada yang tahu kalau ada jasadnya Pak PI yang terkubur di situ. Jadi keluarganya Pak PI tadi ini mengira Pak Pi ini belum meninggal, jadi mengira Pak Pi ini hilang, lari gitu, nggak tahu kemana gitu, jadi nggak ada pikiran meninggal sampai sekarang mungkin ya. Kalau menurut cerita itu sampai sekarang nggak tahu kalau keluarganya kalau Pak Pi ini meninggal. Akhirnya Pak Manto pun berencana bersama dengan teman-temannya yang dulu sesama pemborong mengadakan tahlilan selama 7 hari, mendoakan arwah Pak PI agar tenang di sana dan diampuni segala dosa-dosanya. Ya, sekian dari saya. Ceritanya empuk-empuk saja, jangan yang keras-keras lah. Oke, terima kasih untuk teman-teman seram yang sudah subscriber, yang sudah sub, yang sudah like, yang sudah komen. Terima kasih banyak. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu membalas semua kebaikan Anda. Dan juga nantikan cerita-cerita saya selanjutnya. Jangan lupa pencet tombol berlangganan, lonceng itu loh, tombol lonceng itu pencet. Terus yang tulisannya all, ALL itu dipencet. Nah, setiap aku mengupload cerita yang baru, kamu pasti yang tahu duluan gitu. Oke, terima kasih sudah mendengarkan, terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.